Hey guys, gue Shinbo dan di video kali ini kita bakal bahas topik yang sering banget bikin kita bingung. Indonesia itu sebenarnya negara kaya atau miskin sih? Kok bisa banyak muncul pertanyaan kayak gini? Mari kita bahas di video ini. Banyak banget orang bilang, wah, Indonesia tuh kaya banget loh. Punya tambang, punya laut, punya hutan. Tapi kalau kaya, kenapa masih banyak rakyat yang susah? Nah, di video ini, kita akan bongkar bareng-bareng realitanya. Kita akan bahas dari sisi sumber daya, ekonomi rakyat, sampai gimana pemerintah ngelola kekayaan itu. Sebelum menilai posisi Indonesia, kita perlu pahami dulu definisi negara kaya. Negara kaya bukan sekadar negara yang memiliki banyak sumber daya alam, tetapi negara yang mampu mengelola dan memanfaatkan kekayaan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Menurut Bank Dunia, negara dikategorikan sebagai berpendapatan tinggi jika memiliki pendapatan per kapita tinggi dan pemerataan akses layanan publik yang baik. Dengan kata lain, negara kaya adalah negara yang menjadikan kekayaannya sebagai alat pembangunan, bukan hanya komoditas ekonomi. Menurut Bank Dunia, mayoritas penduduk Indonesia masih tergolong miskin jika menggunakan standar negara berpenghasilan menengah ke atas, yaitu pengeluaran di bawah $6,85 Amerika per hari, sekitar Rp115.080. Pada tahun 2024, sekitar 60,3% penduduk Indonesia, 171,91 juta dari 285,1 juta jiwa, masuk dalam kategori ini, meskipun turun dari 61,8% pada 2023. Angka ini diprediksi terus menurun hingga 55,5% pada 2027. World Bank juga menggunakan standar kemiskinan lain. $2,15 Amerika per hari, hanya 1,3% penduduk Indonesia, 3,7 juta orang, yang miskin. $3,65 Amerika per hari, sekitar 15,6% atau 44,47 juta orang. Sejak 2023, Indonesia masuk kelompok negara berpendapatan menengah ke atas dengan PNB $4.580 Amerika per kapita, sehingga ambang $6,85 Amerika digunakan untuk penilaian kemiskinan. Dibanding negara ASEAN lain, tingkat kemiskinan Indonesia masih relatif tinggi, hanya lebih baik dari Laos. Sebagai perbandingan, Malaysia 1,3%, Thailand 7,1%, Vietnam 18,2%, Filipina 50,6%. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Di sektor pertambangan, salah satu aset paling menonjol adalah tambang emas di Papua, yang termasuk salah satu tambang emas terbesar di dunia. Namun, situasi ini menyisakan ironi. Meskipun memiliki kekayaan alam luar biasa, Papua masih menjadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, BPS, pada Maret 2023, persentase penduduk miskin di Provinsi Papua mencapai 26,03%. Angka ini memang menunjukkan penurunan dibandingkan September 2022, turun 0,77 persen poin, dan Maret 2022, turun 0,58 persen poin. Namun, Papua tetap menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Indonesia juga memiliki hutan tropis seluas sekitar 125 juta hektare, menjadikannya sebagai salah satu paru-paru dunia. Namun, ancaman deforestasi sangat serius. Laporan dari Global Forest Watch menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan sekitar 203.000 hektar hutan primer pada tahun 2022. Global Forest Watch mencatat bahwa kehilangan hutan tua atau hutan primer di Indonesia lebih besar dari yang dilaporkan pemerintah. Ini karena banyak hutan yang sebenarnya hutan primer justru dianggap sebagai hutan sekunder oleh pemerintah, yaitu hutan yang tumbuh kembali setelah sebelumnya dibuka atau ditebang. Padahal, hutan primer punya lebih banyak karbon dan keanekaragaman hayati dibanding hutan sekunder. Kerusakan hutan ini banyak terjadi di Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan Kalimantan, dan salah satu penyebabnya adalah industri pertambangan, terutama nikel. Indonesia punya cadangan nikel terbesar di dunia, yang dibutuhkan untuk bikin mobil listrik dan panel surya. Tapi, perluasan industri nikel juga menyebabkan penggundulan hutan.
Pertambangan merupakan jadi salah satu faktor besar penyebab deforestasi. Pada 2023, hanya 15% dari hutan primer yang hilang berada di lahan luas, lebih dari 100 hektar. Karena sekarang banyak perusahaan menghindari penebangan besar-besaran demi menjaga citra mereka. Tekanan dari masyarakat internasional seperti Uni Eropa juga membuat perusahaan lebih hati-hati. Pada tahun 2018, Presiden Jokowi sempat menghentikan izin baru untuk kebun kelapa sawit selama 3 tahun. Hasilnya, antara 2021 hingga 2022, laju deforestasi mulai melambat. Tapi tetap saja, penggundulan hutan kecil-kecilan masih terjadi, bahkan di area yang dilindungi, seperti Taman Nasional Teso Nilo dan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil di Sumatera yang mana seharusnya jadi rumah untuk hewan langka seperti harimau dan gajah. Lalu untuk sektor kelautan, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Namun, masih banyak nelayan tradisional hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Masalah besar yang dihadapi Indonesia bukan soal seberapa banyak kekayaan alam yang dimiliki, tapi lebih pada bagaimana kekayaan itu dibagi dan dimanfaatkan. Indonesia punya segalanya, tambang emas di Papua, batu bara di Kalimantan, dan minyak serta gas di Riau. Tapi ironisnya, daerah-daerah yang kaya sumber daya ini justru seringkali tertinggal dalam pembangunan. Jalan rusak, listrik belum merata, sekolah dan rumah sakit kurang memadai. Semua masih jadi masalah. Fenomena ini sering disebut sebagai kutukan sumber daya atau resource curse. Artinya, kekayaan alam yang seharusnya membawa kemakmuran malah menimbulkan kemiskinan yang berkepanjangan. Kenapa bisa begitu? Salah satu penyebab utamanya adalah korupsi dan buruknya tata kelola. Uang hasil tambang dan minyak yang jumlahnya besar kadang tidak sampai ke masyarakat, melainkan habis karena penyalahgunaan wewenang, proyek-proyek fiktif, atau tidak tepat sasaran. Akibatnya, masyarakat di sekitar sumber daya alam itu tidak merasakan manfaatnya secara langsung. Jadi, persoalannya bukan Indonesia miskin, tapi kekayaan Indonesia belum dikelola secara adil dan merata. Pemerataan pembangunan dan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan sumber daya menjadi kunci agar kekayaan alam benar-benar bisa menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan negara lain yang juga kaya sumber daya, Norwegia bisa jadi contoh yang sangat menarik. Negara ini punya banyak cadangan minyak seperti Indonesia, tapi cara mereka mengelolanya jauh berbeda. Norwegia menggunakan sistem dana abadi negara, atau yang dikenal sebagai Sovereign Wealth Fund. Intinya, mereka menyimpan sebagian besar keuntungan dari minyak ke dalam dana khusus yang dikelola secara profesional dan transparan. Dana ini kemudian digunakan untuk membiayai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan pensiun warga negara mereka. Hasilnya, rakyat Norwegia hidup dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Menurut data dari IMF, pendapatan per kapita mereka di tahun 2023 mencapai sekitar $89.000 Amerika. Bandingkan dengan Indonesia yang di tahun yang sama hanya berada di angka sekitar $4.580 Amerika per kapita. Padahal, Indonesia juga punya kekayaan alam yang luar biasa. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Bahwa memiliki sumber daya alam saja tidak cukup untuk membuat sebuah negara benar-benar makmur. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kekayaan itu dikelola. Pemerintahan yang transparan, pengelolaan keuangan yang baik, dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat luas adalah kunci utamanya. Indonesia butuh tata kelola yang lebih baik. Kekayaan dari tambang, minyak, dan hutan seharusnya bisa menjadi modal untuk membangun pendidikan yang merata, akses kesehatan yang terjangkau, lapangan kerja yang luas, dan inovasi teknologi yang mendukung masa depan. Selain itu, masyarakat juga punya peran penting. Dengan ikut aktif mengawasi dan mendorong kebijakan publik yang adil, kita bisa memastikan bahwa kekayaan negara benar-benar dinikmati oleh semua, bukan hanya segelintir orang. Tapi, tenang aja, bukan berarti kita harus pesimis terus. Banyak anak muda yang mulai peduli soal lingkungan dan sosial. Teknologi makin canggih, informasi makin terbuka. Sekarang tinggal kita mau nggak ikut berperan, sekecil apapun. Jadi, Indonesia tuh negara kaya, tapi masih proses buat jadi negara sejahtera. Dan sejahtera itu bukan cuma punya banyak uang atau tambang. Tapi ketika rakyatnya bisa hidup layak, sekolah bagus, rumah sehat,
dan masa depan cerah. Makasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Kalau kamu jadi orang kaya setelah nonton video ini, jangan lupa traktir admin nasi padang.